Halo teman-teman semua, berjumpa lagi di channel saya Mia Inggita. Untuk pick a card kali ini judulnya apa yang mereka katakan tentangmu. Oke, jadi di hari ini, di hari yang mendung mendung yang bikin saya jadi makin kepo gitu kali ya. Untuk tadinya saya mau kepoin tentang seperti biasa mau kepoin tentang twin flame saya, tapi sepertinya karena mood kali ini aku pengen tahu gitu ya. Jadi kalau kalian masih belum familiar tentang hal-hal yang berbau dengan twin flame ini, saya makin dapat sinyal-sinyal terus-terusan dari twin flame saya, dan mulai terdengar gitu apa yang dia katakan tentang saya ke orang-orang juga. Jadi karena itu mungkin teman-teman juga di sini kan banyak pejuang twin flame juga ya atau bukan twin flame ya, terserah itu labelnya apa. Pengen tahu, pengen lebih mendalami gitu sebenarnya apa sih yang mereka katakan tentangmu gitu ke orang-orang, mungkin ke keluarganya atau ke teman-temannya. Kepo gitu ya. Ayo kita lebih tahu lagi. Siapapun sebenarnya ini mau labelnya apa terserah. Kita akan coba untuk bikin 3 pick a card seperti biasanya ya. Oke, kita mulai. Oke, untuk file nomor 1, apa yang mereka katakan tentangmu? File nomor 1 ada yellow rose, enthusiasm and friendship. A single rose can be my garden, a single friend my world. Oke. Ya, di sini aku taruh ya. Oke, untuk file nomor 2, apa yang mereka katakan tentangmu? Ada iris ya, iris, rainbows, and message. When it rains, look for rainbow. When it's dark, look for stars. Oke, ini file 2. Untuk file 3, oke, ada bellflower. Gratitude makes sense of our past, brings peace for today, and creates a vision for tomorrow. Oke, ini untuk file nomor 3. Jadi silahkan teman-teman pilih file nomor 1, 2, 3 yang pas buat teman-teman. Ikuti intuisi teman-teman, kita latih intuisi teman-teman di channel saya gitu ya. Yakinkan apa yang kira-kira menurut teman-teman itu pas untuk teman-teman. File 1, 2, 3 atau jangan-jangan malah campuran. Saya mau yang file 2 sama 1 silahkan. Di sini nggak ada rulesnya gitu ya. Oke, kita mulai. Untuk file nomor 1 ya, file nomor 1 yellow rose, kelihatannya bagus ya. Aku suka banget sama kartu ini. Oke, enthusiasm and friendship. A single rose can be my garden, a single friend my world. Jadi apa yang mereka katakan tentangmu? Mereka bilang kamu tuh orangnya tuh friendly, orangnya ceria, orangnya tuh bener-bener lovable gitu ya. Kamu tuh banyak punya teman, kamu punya kamu tuh kayak tipikal orang sahabat yang baik buat mereka, orang yang ngertiin mereka, orang yang seperti sahabat sejatinya mereka, yang mengerti luar dalam gitu ya. Aku ngelihat di sini kan warna kuningnya gitu, kelihatan kalau kamu tuh memang orang yang ceria juga gitu ya. Jadi di sini terlihat kamu tuh benar-benar terbuka orangnya, suka memberikan kebahagiaan ke orang-orang sekitar di hidup kamu gitu. Jadi jarang ada orang kayak kamu
jarang ada orang yang bisa memberikan kebahagiaan ke banyak orang, terutama ke mereka gitu. Oke, kita akan lebih dalami lagi. Apa yang mereka katakan tentangmu? File nomor 1. File nomor 1, apa yang mereka katakan tentangmu? File nomor 1. Passion. Allow your heart and soul to sing with joy. Oke, di sini mereka bilang kalau misalkan kamu tuh orangnya tuh sangat apa ya, full of passion, dan kamu ini orang yang sangat mereka idam-idamkan sama ini gitu. Kamu orangnya sangat menikmati hidup, bisa menikmati hidup juga gitu ya, dan orang yang menyenangkan untuk bisa diajak menikmati waktu bersama gitu. Orang yang romantis, orang yang full of present gitu ya. Maksudnya tuh kamu tuh orang yang nggak terlalu banyak worry tentang sesuatu. Kamu orangnya bright banget gitu. Yang aku rasa kamu tuh orangnya tuh fokus dengan masa yang sekarang, nggak terlalu worry tentang masa depan ataupun bawa-bawa beban masa lalu. Yang aku lihat mereka tuh bener-bener kayak mendambakan kamu, sangat menyukai kamu gitu yang aku lihat. Apalagi di sini kamu kelihatan kan ya, di sini maskulinnya, di sini femininnya. Aku ngeliat tuh betapa mereka tuh bener-bener kayak gitu, kayak aduh gemes gitu kayak sangat passionate banget ke kamu gitu yang aku rasa. Oke. Ya, itu yang mereka katakan tentang kamu gitu ya. Bisa kamu yang, ya itu, kamu juga orang yang passionate, kamu orang yang mereka dambakan gitu. Oke, kita lanjut. Apa yang mereka katakan tentangmu? File nomor 1. Oke, di sini ada Five of Wands. Jadi mereka itu bilang ke orang-orang, kalau misalkan aku suka sama dia dan pengen sama dia, wah kacau deh gitu. Soalnya banyak juga orang yang berkompetisi untuk dapetin dia gitu. Gimana caranya aku biar bisa dapetin dia gitu? Susah, kompetisinya tuh banyak gitu. Jadi mereka tuh udah kebayang ribetnya gitu, kalau misalkan kira-kira kalau nanti bareng sama kamu tuh gimana gitu. Karena mungkin banyak hal yang harus mereka arungi dulu, harus banyak kompetisi dulu gitu. Nggak semua orang tuh siap untuk keadaan kayak gini, dan udah kayak ngerasa kayak mundur duluan kali ya, capek gitu kalau udah ngebayangin wah kacau nih kalau banyak kompetisi gitu, banyak kompetitornya, aku di mana gitu ya, kena lah gitu secara mentalnya mereka gitu. Oke. Justru itu sih ya harusnya mereka, apalagi kalau maskulin ya, kalau mereka udah keburu apa itu, keburu nggak pede duluan gitu ya, keburu minder duluan gitu, karena sangat ya itu benar-benar apa ya, sangat mendambakan kamu dan menginginkan kamu. Itu sebenarnya kayak semacam ujian mereka gitu kan. Gimana juga mereka harus sebagai maskulin gitu ya bisa melewati fase yang seperti itu, karena itu kan sebenarnya sangat dibutuhkan ketika nanti dia sudah menjadi figur father gitu ya, father figure maksudnya. Jadi dengan dia dapat meyakinkan dirinya, dia juga nanti bisa membimbing anak-anaknya untuk lebih berani melakukan sesuatu dan memperjuangkan sesuatu. Kalau dia udah melempem duluan dari awal begini, ya kebayang kan, kasihan gitu anak-anak kalian. Jadi biarin aja mereka belajar gitu ya, grow up. Oke. Apa yang mereka katakan tentangmu? File nomor 1. Oke, di sini ada empowerment. When you ask the divine to take over, you get pulled into your own authentic power. It's a force of inner love that wants you
that wants your wholeness and magnificence. Unfold my true and radiant self, dear Lord, gitu. Dia bilang gitu ke teman-temannya atau keluarganya, kamu tuh orang yang sangat powerful. Dengan adanya kamu di hidup mereka tuh jadi kayak lebih mencoba memperbaiki dirinya mereka, mencoba untuk lebih kayak menemukan diri mereka yang sesungguhnya gitu. Karena dengan adanya kamu di hidup mereka, kayak semacam nge-trigger semacamnya itu authentic powernya, inner selfnya mereka tuh langsung mulai aktif gitu. Terus mereka tuh udah mulai bisa memanage gitu kali ya, self worthnya mereka sudah mengerti. Terusnya bagaimana kelemahan dan kekuatannya mereka, dan di saat sudah menemukan itu bagaimana mereka empower gitu ya, encourage gitu ya, encourage dirinya mereka untuk menjadi lebih kuat lagi, lebih stabil lagi untuk kamu kayak gitu. Dan aku ngerasa kamu tuh punya efek yang bagus banget buat hidup mereka. Itu yang mereka katakan tentang kamu ke orang-orang sekitar, ke keluarganya sama ke teman-temannya si A ini ya, mungkin ke sahabatnya gitu-gitu. Oke. Untuk file nomor satu, apa yang mereka katakan tentangmu? File nomor 1. Udah, terbangnya cepat ya. Di sini ada belt strength, strength lagi. Aku ngerasa beneran deh, mereka tuh mulai melakukan semacam transisi. Dia pengen jadi lebih baik, lebih kuat lagi untuk kamu gitu. Karena kemungkinan besar kamu tuh orang yang kuat gitu ya, yang mempunyai prinsip, yang mempunyai influence yang kuat ke orang-orang, terutama ke dia. Jadi yang mereka katakan tentangmu itu, kamu itu udah punya itu inner power gitu lah ya, inner self love, inner love kayak gitu. Jadi kayak semacam kamu tuh sudah aware tentang apa yang kamu mau. Kamu juga aware tentang siapa sih orang yang pas buat hidup kamu, dan mereka itu pengen jadi itu gitu ya. Oke, apa yang mereka katakan tentangmu? File nomor 1. Di sini ada ascending, transcending, obstacle, learning, expansion, new phase, preparing for union. Nah, kamu tuh membawa perubahan yang baik gitu ke hidup mereka. Kamu yang membuat mereka untuk belajar lebih lagi mengenali diri mereka, mengerti tentang kehidupan lebih. Kamu ini yang memberikan semacam pencerahan, aku rasa ya, pencerahan atau pengertian yang baru dalam hidup mereka gitu. Jadi mereka ini nih merasa juga sepertinya kamu dan mereka tuh sama-sama belajar bersama gitu, learningnya barengan gitu. Karena memang ada sesuatu hal yang memang harus diperbaiki dari kamu ataupun dari dia gitu. Dia kayak semacam, kalau ini semacam twin flame yang tadi aku bilang ya, lagi preparing for unionnya gitu ya. Oke, untuk file 1, apa yang mereka katakan tentangmu? Oke. Di sini ada Aries, kelihatan ya, Aries. Di sini ada Moon. Di sini ada Six of House. Yang mereka katakan ke
yang mereka katakan ke orang-orang tentang kalian tuh, kamu tuh banyak membantu orang-orang dengan hal-hal yang positif, dengan kamu empati kepada sekitar, kamu sensitif terhadap orang-orang juga, kamu tuh lebih kamu tuh lebih fokus untuk membantu orang banyak, memperjuangkan hal-hal yang positif gitu, menjalani hal-hal yang positif untuk orang lain juga. Jadi nggak cuma dia aja yang kamu berikan efek positif gitu ya, tapi orang-orang lain juga gitu yang mereka lihat tentang hidup kamu juga. Oke? Apa yang mereka katakan tentangmu? Hal nomor 1. Oke. Di sini ada di sini ada study, kelihatan ya. Spirit has its own special way of letting you know that it's time to study again. Learning tadi, ingat ya, di sini ada learning. Okay, from time to time, it's important to go back and learn, whether that's learning old things in a new way or learning something totally new. This is an opportunity to expand your mind. Jadi kalau ini terkait tentang twin flame yang aku tadi juga bilang, kalian ini kan semacam di perbedaan dunia gitu kali ya. Karena yang aku tahu feminim ini kan terlalu ngawang-ngawang, si yang ngawang-ngawang tuh dalam artian hal-hal yang berbau terkait tentang spiritual, sedangkan yang maskulin terlalu grounding. Dia sukanya apapun yang berbau yang jelas-jelas aja, yang sesuai dengan realita aja, nggak suka hal yang terlalu ngawang-ngawang atau terlalu terbau perasaan, karena mereka pecinta kestabilan secara nyata, dunia nyata gitu ya, nggak mau yang terlalu Disney ya yang terlalu ngawang-ngawang gitu ya, percaya tentang hal-hal yang berbau dengan magical, dunia yang penuh dengan happy ending gitu, enggak. Karena mereka penuh dengan kesakitan, mereka percaya dengan apa yang ada di dunia nyata aja, apa yang dilihat di depan mata aja. Kalau mereka ngerasa kayak feminimnya terlalu yang kayak kita ini memang soulmate, kita ini twin flame, tapi nggak melakukan apapun, mereka ngerasa itu udah nothing. Mereka pasti pengen semacam langkah awal yang real gitu, yang kalau bisa tuh nggak terlalu kelihatan berbeban kayak kamu adalah jodohku, itu bukan kayak gitu, tapi yang kayak ayo aku pengen tahu kamu, ayo kita ketemu santai gitu, kita nggak tahu ini kita apa, tapi yuk coba, aku pengen tahu tentang kamu. Jadi pengen kelihatan itu tuh kayak semacam superficial gitu ya kali ya, pengen kelihatan santai, pengen terlihat lebih nyata dan gak terlalu berbeban, dan pengen terlihat segala sesuatunya berjalan dengan secara natural aja, nggak mau yang terlihat kayak kita memang we are meant to be together, kita memang gitu ya, enggak. Nah, ketika itu terlalu yang berbau seperti itu, mereka kabur biasanya. Jadi kalian harus bisa ada di titik yang di tengah menurut aku ya. Jadi yang si maskulinnya belajar untuk lebih percaya tentang dunia yang benar loh, ada yang memang kita akan bertemu gitu dengan seseorang yang memang satu frekuensi sama kita, yang mungkin akan kamu ketemui dulu lewat mimpi atau hal-hal yang berbau di luar logika gitu. Sedangkan yang si feminim juga harus belajar untuk berusaha jangan terlalu ngawang-ngawang, cobalah kayak tetap komunikasi dulu, atau bukan komunikasi dulu ya, maksudnya memaintain komunikasi, atau coba untuk secara real itu memang terlihat, memang aku ada rasa, aku ngerasa suka,
berusaha untuk memaintain komunikasi dengan baik, karena jelas kalau seperti ini kan terlihat maskulinnya terlalu ke arah egonya gede gitu, apalagi hidupnya penuh dengan kesakitan kalau cewaan, sedangkan si feminimnya ini terlalu Disney gitu kan. Jadi kayak berharap nanti datang seorang yang dengan apa ini, kuda putih datang tiba-tiba bilang kamu adalah jodohku, marilah kita menikah. Nggak gitu juga. Jadi cobalah saling belajar satu sama lain gitu, karena gimana juga aku juga ngerasain gitu ya, ada rasanya tuh kayak kemarin capek gitu, di posisi capek dengan dia yang kayak in out energi kayak gitu, yang kalau tiba-tiba dia apa ini, aku melakukan sesuatu, dia nanti melakukan hal dengan apa, mencurahkan perasaannya dengan caranya dia, di saat ditimpalin lagi sama aku kabur gitu, karena ternyata benar gitu apa yang aku rasain gitu, apa jangan bener gitu, ini ada sesuatu hal yang berbau dengan apa ini, di luar logika, kabur dia langsung gitu, karena overwhelming feelings gitu yang dia rasain, terrified gitu dianya, pembawaannya gak mau ini terlalu ngawang gitu. Jadi kalaupun benar ini terjadi, dia pengen terjadi secara nyata gitu. Jadi bukannya aku nggak mau memberikan secara nyata juga ya, cuma di sini dari waktu yang berlalu nanti kalian para feminim juga merasakan kan, learningnya ini di sini benar-benar nggak mudah gitu. Tahu di saat rasanya kita harus ngadepin dark side-nya kita sendiri, ego kita sendiri untuk ngadepin nih maskulin yang sangat ego oriented juga, belum lagi kalau berhubungan dengan harga diri sebagai wanita gitu ya, yang harusnya contohnya yang harusnya kita disamperin masih kita yang nyamperin, itu kan hal-hal kecil gitu, tapi itu kan ada value di dalamnya gitu ya, kayak masa kita kayak gini gitu kan, kita cewek masa harus apa ya, ada kayak semacam mental block secara tradisi mungkin kali ya, sedangkan mungkin si yang maskulinnya tuh kayak gila gitu kan, harga diri gue gitu, nanti kalau gue kelihatan kayak orang bodoh gimana, sedangkan feminim dengan sangat terbawa dengan perasaan seperti itu pasti juga ada saatnya melakukan kebodohan yang dianggap si maskulinnya gitu, yang dia ngerasa ini terlalu ngawang, ini nggak masuk akal, dan dengan cara teraman untuk tidak menimpali si feminimnya kena lagi dong. Jadi kayak terus kayak mirroring terus gitu loh, jadi feminimnya juga jadi ngerasa self worthnya kena, dia ngerasa ini apa, ini cuma yang aku rasain di aku aja, dia nggak ngerasain apa aku di sini cuma halu aja. Jadi hal-hal seperti inilah yang sebenarnya menyakiti gitu. Jadi di sini learning di twin flame ini, di perjalanan twin flame ini nggak mudah banget. Jadi kalau si feminimnya fokus ke maskulinnya terus gitu ya gimana nggak fokus gitu ya, mungkin karena kita terlalu connect terus-terusan gitu, walaupun jauh, walaupun nggak komunikasi terus connect gitu, karena kayak semacam komunikasi secara spiritual ya gitu. Jadi energinya terus tarik menarik terus gitu. Jadi feminimnya harus belajar untuk menghindari obsesi juga ya, fokus ke hidup dia secara real, fokus ke self worth-nya dia, tahu gitu kalau misalkan kalau ternyata si maskulinnya terus nggak stabil seperti ini, udah saatnya aku juga menjalani hidupku sendiri tanpa dia, it's okay gitu. Jadi titik memuakan ini akan terjadi gitu di proses twin flame ini, tidak mudah gitu. Learning di sini mungkin cuma kata learning gitu ya, tapi ini tuh banyak hal. Jadi semangat para pejuang twin flame di luar sana, kalaupun judulnya bukan twin flame tapi kamu merasakan seperti hal ini,
semangat gitu, karena aku tahu nggak mudah banget di keadaan di jalan yang ini gitu. Oke, selanjutnya apa yang mereka katakan tentangmu? Aduh, satu aja, satu ya, kenapa dua, gimana ya, ya udah deh. Suka begini nih, terlalu banyak message. Maksudku, kalaupun nanti ada message, biarkan dia sendiri yang ngomong ke kalian gitu. Which is susah juga sih ya. Mereka kalau ngomong sendiri gitu kan. Inviting ecstasy, ya kelihatan ya. I am worthy of all the pleasure my heart desire. Jadi dia ngerasa kalau kamu itu udah, yaitu mungkin ya yang tadi aku, informasi yang panjang lebar aku jelasin ke kalian tadi. Mereka bilang ke orang-orang, kamu tuh pantas dapetin kebahagiaan. Banyak hal kebahagiaan di luar sana juga buat kamu. Banyak orang yang menginginkan kamu kayak gitu, dan kamu memang deserve to be happy gitu memang. Dengan hidup kamu, entah mereka juga mungkin kena kali ya, ini kan energinya mirroring ya. Kamu kena self worth yang rasa kayak nggak pantas buat mereka, mereka juga sempet seperti itu gitu. Di sini ada embracing worthiness, kelihatan ya. I feel worthiness, feeling every cell of my body, and it feels amazing. Baru aja tadi aku bilang. Jadi self worth gitu. Ini PR-nya bukan di kamu aja, tapi di mereka juga. Ketika mereka ngerasa, kamu ini memang sepadan buat aku gitu, aku ini sepadan buat kamu. Sebenarnya di titik itulah mereka mulai jujur gitu ya ke orang-orang sekitar. Tadinya kemungkinan besar mereka kan bukan tipikal orang yang suka untuk ngomongin tentang hal yang berbau feeling kayak gini ya. Tapi ketika mereka sudah ngomong kayak gini ke orang-orang terdekatnya, aku rasa apa ya, ini kayak semacam bukan titik awal, tapi udah mau hampir ke tengah. Aku nggak bilang ke tengah ya, hampir ke tengah untuk bisa sama-sama ketemu sama kamu di tengah gitu loh. Oke. Ya, lanjut. Oke. Apa yang mereka katakan tentangmu? File nomor 1. Oke. Di sini ada Indigo and Crystal Children. Archangel Metatron, you have a bond with children. In particular, you can help children who are sensitive. Kemungkinan besar mereka bilang ke orang-orang, kamu itu memang ada kemampuan indigo. Sebagai indigo, kamu juga mampu melihat sisi inner child setiap orang dengan membantu semua sisi inner child setiap orang itu buat healing kayak gitu. Terus yang mereka lihat tuh, kamu tuh memang sangat penyayang sama anak-anak, terutama ya bisa membimbing mereka untuk lebih berkembang. Jadi ini bukan sisi inner child aja, inner child ini kan ada di setiap orang, sampai yang udah sampai tua pun juga ada sisi inner childnya gitu. Jadi kamu itu mampu mengenali sisi inner child itu untuk setiap orang, dan kamu memang punya kemampuan lebih untuk memahami. Jadi kemungkinan besar kamu memang berbakat ya gitu. Saking sensitifnya kamu ke orang-orang, jarang ada orang yang sensitif seperti ini. Indigo juga, tapi kamu mempunyai karakter yang ceria, yang terbuka, yang penuh dengan rasa kebahagiaan, yang bright banget. Aku rasa kamu sudah melewati keadaan yang sangat rumit dalam hidup kamu, pembelajaran berharga yang
Gak semua orang bisa loh kayak gitu, dan kamu bisa gitu. Itu yang mereka katakan ke orang-orang mereka tentang kalian. Oke. Selanjutnya, apa yang mereka katakan tentangmu? File nomor 1. Oke. Compassion for all. Oke, keren banget. Compassion is the beating heart of all spiritual practices. The peace you seek comes from the peace you create. Extend your compassion to all beings today, including yourself. Everyone benefits when you are kind. May all beings be happy and free. Sebenarnya aku lagi baca begini tuh nggak fokus karena saya baru nyadar ternyata dari tadi mic-nya itu nggak mic-nya nggak ketancep, jadi tiba-tiba suaranya gede sendiri begini ya teman-teman, mohon maaf ya. Kadang memang seperti saya butuh aqua. Oke. Aku ulangin ya. Compassion for all. Compassion is the beating heart of all spiritual practices. The peace you seek comes from the peace you create. Extend your compassion to all beings today, including yourself. Everyone benefits when you are kind. May all beings be happy and free. Oke, jadi kamu tuh sangat peduli terhadap sekitar, sangat peduli kepada teman-teman, keluarga, bahkan mereka. Kamu ini pribadi yang sangat penyayang. Kamu ini orang yang empati, sensitif terhadap orang-orang sekitar. Kamu bahkan sudah mengerti bagaimana caranya menyayangi dirimu sendiri. Dengan begitu kamu bisa menyayangi orang lain gitu. Mereka aware banget tentang ini, tentang kamu. Begitu ya. Oke. Apa yang mereka katakan tentangmu? File nomor 1. Oke. Sorry ya teman-teman ya, kadang memang suka begitu tuh. Suka gak fokus. Oke, school. The answer that you are seeking involve going to school. Jadi mereka itu bilang kalau kamu bisa jadi kan kamu lagi sekolah sekarang, kamu itu masih duduk di bangku kuliah, atau kamu itu pekerjaannya terkait tentang sekolah, seperti kamu jadi guru gitu ya, entah guru apapun, entah itu guru les, guru yang memang di sekolah, guru mengajarkan seseorang, dalam artian mungkin kamu expert di bidang suatu gitu ya. Kamu tuh intinya tetap membimbing anak kecil gitu ya. Aku juga ngerasanya bisa jadi kamu kindergarten teacher juga bisa, atau memang ya apa itu high school, junior high school, senior high school gitu ya, juga bisa. Jadi ini katanya mereka, kamu itu membimbing orang-orang untuk ngedevelop dirinya mereka masing-masing gitu. Oke, lanjut. Apa yang mereka katakan tentangmu? Apa yang mereka katakan tentangmu? File nomor 1. Oke. Oh my god. Tantara. Light. Kelihatan ya. Jadi menurut mereka kamu ini adalah cahaya di hidupnya, yang menerangi dunia mereka yang gelap, yang mampu mengenali sisi baik dari semua orang, yang bisa memberikan cahaya dan harapan kepada banyak orang juga, agar orang-orang tuh bisa lebih mensyukuri hidupnya, berkembang dalam hidupnya, berbahagia dalam hidupnya gitu.
Oke, apa yang mereka katakan tentangmu? Apa yang mereka katakan tentangmu? File nomor 1. Oke, di sini ada Cordelia, go outside. You have been indoors too long. Go outside and get some fresh air. Jadi mereka itu bilang, kamu tuh ya mungkin gara-gara lagi pandemi begini ya, kamu tuh sebenarnya tuh butuh waktu untuk me time. Nikmatilah hari-hari kamu juga dengan mungkin apa nih, having fun with your friends, atau mungkin take a vacation gitu ya. Cobalah kamu keluarlah gitu, nikmati harimu. Mungkin kamu sibuk ngurusin orang lain jadi kurang me time buat kamu gitu ya, self care buat kamu sendiri. Mereka tuh merhatiin kamu tuh sampai segininya loh, dalam artian mereka sangat peduli sama kamu gitu. Jadi mereka bilang ini ke teman-temannya, aduh gitu, coba dianya kayaknya keadaannya lagi pusing deh dia gitu. Aku lihat mungkin di sosial media atau dari temanku atau apa yang aku lihat kok mereka tuh lagi banyak nge-handle ini itu kerjaan ya, orang-orang segala macam yang butuh mereka juga butuh loh waktu untuk take a vacation mungkin gitu ya, refreshing gitu. Oke. Baik, selanjutnya apa yang mereka katakan tentangmu? File nomor 1. Oke, di sini ada 5 Pentacles. Jadi mereka bilang kamu tuh orangnya tuh nggak tegaan banget sama orang-orang. Kamu ini banyak banget udah menjalani kehidupan yang banyak kehilangan orang-orang, entah ditipu orang terkait apa masalah hati atau keuangan atau bisnis. Kamu tuh udah banyak dirugikan orang-orang. Banyak orang tuh kayak nggak take and give ke kamu, jadi take terus gitu. Dia ngerasa kamu tuh kemungkinan besar lagi berbeban, lagi sedih gitu, yang mereka lihat lagi kecewa dengan keadaan, atau memang kamu sudah melewati ini semua, tapi ya itu rasa nggak tegaannya kamu ke orang-orang ini kadang membuat kamu tuh jadi berbeban, sedih dengan hidup kamu gitu ya, atau hidup mereka, saking kamu tuh empatinya gitu katanya dia ke orang-orang. Oke. Apa yang mereka katakan tentangmu? File nomor 1. Oke, jangan terbang jauh-jauh. 10 Pentacle. Jadi mereka itu ngomong, meskipun kamu udah banyak kehilangan gitu ya, banyak kehilangan entah itu secara materi ataupun orang-orang yang di hidup kamu gitu kali ya, yang ngecewain kamu tuh tetap terus dapet hal yang sepadan dari usaha keras kamu, kerja keras kamu. Sekarang kamu tuh fokus ke kerjaan gitu yang mereka bilang, dan full of abundance sekarang gitu. Jadi kayak kamu tuh sekarang udah mapan, kamu tuh sekarang semuanya di hidup kamu baik-baik aja gitu. Terus mereka itu ngerasanya kamu tuh udah di karir yang bagus gitu. Jadi keadaan kamu secara financial baik-baik aja, di kehidupan kamu secara dunia material nggak usah ada permasalahan lah gitu. Jadi mereka ngerasa kamu di tahap kehidupan yang bagus banget sekarang gitu. Mereka ngomongnya ke orang-orang. Mungkin mereka ini yang aku lihat ya, dengan mereka cerita ini semua, aku lihat kan dari tadi nggak ada hal yang
negatif tentang kamu. Jadi aku rasa mereka yang ngomong ini tentang kamu terus memantau kamu, terus peduli tentang kamu, dan aku rasa memang mempunyai harapan juga ke kamu gitu, karena sepertinya mereka sangat empati ke kamu. Ngomong ini kan ceritanya ini omongan mereka ke orang-orang terdekat ya kan. Aku rasa ini kayak semacam proses yang gak singkat gitu. Jadi mereka yang ngomong ini, aku rasa gitu ya, nanti bakal ada semacam kelanjutannya sama kamu. Aku lihat karena di sini kayak semacam bacaan tentang pengharapan juga untuk masa depan, dan rasa terima kasihnya ke kamu itu tuh besar gitu. Oke, yang aku lihat di sini kalau tentang zodiak ya, Aries, Virgo, Taurus, Virgo, Capricorn. Oke, di sini ada Leo, Aries, Sagittarius. Di sini ada angkanya ya. Mungkin ini angka yang penting buat kamu. Ada angka 6, ada 6 lagi, ada angka 5, ada angka 19, ada angka 5 lagi. Jadi mungkin di sini angka 5 sama angka 6 ini punya makna tersendiri di kamu. Entah ini tanggal lahirnya, entah ini tanggal lahir kamu, entah ini semacam bukan keywords berarti ya. Key number membuat kamu tuh nge-recall, kayaknya dia deh gitu. Oke, baik. Aku rasa ini aja yang bisa aku jelasin untuk file nomor 1. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau misalkan kalian tertarik untuk ikut quick reading gratis tarot, bisa follow Instagram saya kemarin. Congratulations untuk para pemenang giveaway total senilai 1 juta rupiah. Sudah saya berikan ke Mbak Angel, Mbak Bulan gitu ya, sama Mbak Nurul. Congratulations untuk kalian semua. Selamat menikmati, itu rezeki dari Tuhan, bukan dari saya untuk Mbak semua. Semoga bisa bermanfaat gitu ya. Untuk teman-teman yang belum follow Instagram saya, follow saja biar nanti kalian tahu kapan nih dibuat quick reading gratis tarot, karena terbatas, hanya 50 pertanyaan saja. Biasanya saya informasikan sehari sebelumnya di story Instagram saya, dan satu orang cuma terbatas 1 pertanyaan saja. Jadi hukum alam berlaku, siapa cepat dia dapat. Silahkan follow Instagram saya, dan siapa yang tertarik untuk personal reading, segera aja WhatsApp nomor yang ada di deskripsi video YouTube saya. Di sana ada price listnya juga, kalian bisa melihat yang kira-kira cocok buat kalian tuh yang mana. Oke, ini aja yang bisa aku jelasin untuk file nomor 1. Thanks for watching, bye-bye. Oke. Baik. Untuk file nomor 2 ya, kita lanjut. Aku sampai sekarang masih geli sendiri, tadi lupa nyalain mic. Semoga suara saya nggak langsung drastis banget ya buat file nomor 1. Sorry. Oke, kita lanjut ke file nomor 2. File nomor 2. Tara-tara. Oke, Iris, rainbows and message. Apa yang mereka katakan tentangmu, Iris? When it rains, look for rainbow. When it's dark, look for stars. Oke. Jadi, apa yang mereka katakan tentang kamu? Mereka bilang kalau kamu ini orang yang susah untuk ditebak. Kalau kamu ini
orang yang mereka tuh penasaran gitu, sebenarnya kamu tuh orangnya gimana sih, kamu tuh apa ya, kayak semacam mereka tuh dapat kayak semacam mix signal gitu tentang kamu. Mereka bilang ke orang-orang, aku nih belum tahu seluruh hal tentang dia, nggak ngerti dia tuh seperti apa. Terus yang mereka bilang tuh kayak ada sesuatu dari diri dia yang entah kenapa bikin aku tuh jadi penasaran, pengen tahu dia lebih gitu. Oke, kita akan cari tahu lagi. Untuk file nomor 2, apa yang mereka katakan tentangmu? File nomor 2. Oke, di sini ada chemistry. There's a strong magnetic attraction here. Nah kan, mereka ngerasa tuh ada kayak semacam chemistry yang gede banget sama kalian. Mereka ngerasanya tuh kayak entah kenapa gitu, apapun keadaan kalian, dia ngerasa kayak semacam energi yang besar, ketertarikan ke kalian, kayak ada rasa melindungi, ada rasa untuk menyayangi, ada kayak semacam rasa familiar yang seakan-akan memang sudah ada bonding gitu ya, ada semacam ikatan yang kuat, padahal misalkan baru ketemu, padahal sebenarnya masih stranger yang terlalu dekat. Entah kenapa ada rasa untuk mengamankan kamu, melindungi kamu, menyayangi kamu lebih, seakan memang kamu tuh memang udah apa ini, sudah ada hubungan gitu sama dia. Rasanya ada semacam keterikatan yang dia sendiri tuh nggak ngerti ini tuh sebenarnya apa sih gitu. Oke, apa yang mereka katakan tentang file nomor 2? Oke, di sini ada Knave of Sword. Oke, di sini mereka bilang ke teman-temannya, ke keluarganya, gitu ya. Kalau misalkan mereka tuh lagi lagi ngestalkingin kamu, lagi mengobservasi kamu, gitu ya. Lagi mencoba mencari tahu kamu lebih, lagi mencoba apa ya, berkomunikasi, tapi kayaknya mungkin seperlunya ya, karena aku ngerasa mereka tuh sibuknya malah kayak merhatiin kamu gitu, entah merhatiin media sosial kamu, entah pokoknya bener-bener merhatiin kamu gitu, menganalisa kamu, apa ya ini ya, kayak sibuknya tuh bukan sibuk komunikasi gitu loh, ngerti kan? Jadi ya coba kita lebih cari tahu ya, entah kenapa soalnya mau ngomongin komunikasi tuh rasanya tuh mereka tuh kayak diem-diem tapi pengen banget gitu rasanya. Tapi aku entah kenapa kayak dapetin energi ini kayaknya diam-diam nih gitu, ada rasanya, tapi diam-diam obsesi gitu loh gitu. Oke, apa yang mereka katakan tentangmu? Apa yang mereka katakan tentangmu? File nomor 2. Oke, di sini ada companionship. When you fully bless and embrace your aloneness, you are ready for the ones who are meant to be with you. May I welcome this solitude, knowing it will open the way for all healthy relationship. Jadi yang mereka katakan tentang kamu nih orangnya tuh orang yang stabil, orang yang nggak masalah kalau sendiri juga nggak masalah kok gitu, kayak orang yang independen ya, berarti ya, wanita yang independen, orang yang enjoy tentang hidupnya gitu.
Terus orang yang mengerti tentang healthy relationship tuh seperti apa sih gitu, yang nggak mulu harus nempel kemana-mana mulu berdua yang kayak gini gitu ya, yang apa ya, yang harus terus-terusan komunikasi terus-terusan, yang harus kemana-mana tuh udah kayak apa ya, kayak kembar siam gitu. Jadi mereka bilang kamu ini mengerti tentang healthy boundaries dalam relationship tuh seperti apa, healthy relationship tuh seperti apa, mengerti lebih soal tentang hubungan, aku rasa. Jadi mereka bilang kalau kamu tuh pribadi yang stabil, dewasa, independen gitu ke orang-orang. Oke, lanjut. Apa yang mereka katakan tentang mopal nomor 2? Oke, di sini ada burning bowl ritual. Jadi mereka bilang ke orang-orang kalau kamu tuh orang yang take it or leave it gitu. Orang yang tegas, orang yang diam-diam udah punya planning sendiri gitu loh, kayak kamu tuh jalan sendiri, nggak yang orang yang nunggu approval untuk melakukan sesuatu tuh enggak. Kamu tuh udah tahu apa yang kira-kira harus kamu lakukan, apa yang perlu kamu investasikan secara waktu, orang-orang siapa aja yang worth it gitu ya untuk kamu berikan komunikasi, kamu pedulikan gitu. Terus kamu orangnya tuh bukan orang yang peragu ya, jadi kamu tuh udah tahu jelas gitu. Kalau kamu ngerasa oh ini ada suatu hal yang kurang bener, ya udah gitu, kamu bakal mencoba untuk memberi suatu keputusan di keadaan yang tidak jelas itu gitu. Oke, di sini apa yang mereka katakan tentang mopal nomor 2? Oke, di sini ada just us. Oke. There are many here in the spirit world that can assist you at this time. We are made of the divine sorts, your loved one, friends, guides, angel, and spirit helpers who are waiting to assist you. We are your spiritual team, and all you have to do is ask for our help and guidance. Jadi mereka tuh bilang kamu tuh saking independennya jadi orang kadang tuh memang di saat kamu pun kesulitan, mungkin kamu tetap mencoba untuk kamu diselesain sama kamu. Mereka bilang kalau kamu butuh sesuatu, kamu bilang loh ke aku, ada aku loh di sini gitu. Jadi kayak mereka bilang ke orang-orang, kadang tuh aku pengen dia tuh kalau ada apa-apa udah ngomong aja ke gue gitu, it's okay gitu. Gue juga pengen bantuin dia kalau emang butuh, kalau memang dia butuh sesuatu tinggal bilang aja kok ke gue kayak gitu. Gue bakal ada kok, gue bakal hadir kok gitu. Oke, dan kamu juga tipikalnya orang yang kayak nggak mau ini ya, sesuatu hal yang ngawang-ngawang, dalam artian kalau misalkan dia nggak komunikasi sama kamu, ya udah kamu ngerasanya ya udah gitu ya udah nggak apa-apa gitu, berarti ya nggak usah ada yang dilanjutin gitu bagus, aku suka yang kayak gini. Oke. Apa yang mereka katakan tentang mopal nomor 2? Oke. Di sini ada I like you. Someone likes you. Romance is blooming. Fun flirting. Want to date. Mereka bilang ke orang-orang, aku pengen ngedate sama nih orang gitu. Aku suka banget sama dia gitu. Lucu ya.
gemes ya kalau kayak gini nih. Oke. Apa yang mereka katakan tentangmu? File nomor 2. Di sini ada Pisces, kelihatan. Di sini ada Pluto. Oke, di sini ada Ten of House. Jadi mereka mau harapannya ke kamu jadi nyata. Mereka bilang ke orang-orang, aku pengen harapan ini jadi nyata ya. Semua hal yang udah aku imajinasikan, apa yang aku rasakan, seperti seakan-akan keadaan attraction ini terlalu kuat dan aku pengen ini jadi nyata gitu, dia bilang ke orang-orang gitu. Mungkin karena itu mereka terlalu berhati-hati juga kan ke kalian, untuk makanya mencoba untuk pelajarin kalian dulu, ngeliat kamu dulu, walaupun sebenarnya sangat terobsesi juga sama kamu gitu, karena mereka lihat gitu, oh dia tuh kok apa-apa ya, saking independennya, saking apa nih, kamu juga nggak mau terlalu ngawang-ngawang juga, apa ini, main cut gitu ya. Oh ya udah, kalau nggak suka ya udah gitu kan kamunya. Jadi mereka tuh takut melakukan salah langkah gitu ya sama kamu gitu. Kasian yang kayak gini ya. Apa yang mereka katakan tentangmu? File nomor 2. Oke, di sini ada awakening, inspired action. There is only what life is asking of me. There is only what life is asking of me. Okay. Awakening and inspired action. Jadi mereka bilang ke orang-orang, ini sebenarnya udah waktunya gua melakukan suatu tindakan nih di keadaan kayak gini. Karena jelas mereka tahu udah kelamaan mungkin mereka merhatiin kamu kayak gini, mempelajari kamu ini. Udah saatnya melakukan sesuatu, karena kamu orangnya kayak udah nggak mau tahu lagi tentang hal yang terlalu ngawang-ngawang. Karena itu mereka ngerasa, wah kacau nih, kalau gua nggak ngambil aksi sekarang, hilang sudah gitu kesempatan gua gitu. Oke, apa yang mereka katakan tentangmu? File nomor 2. Oke, di sini ada career transition. Archangel Chamuel, your life purpose is triggering a blessed career chance. Jadi mereka bilang kamu nih lagi fokus sama karir kamu tuh lagi ada semacam mungkin job baru, atau life purpose kamu tuh inline gitu sama karir kamu ke depannya juga gitu. Dalam artian kamu tuh lagi sibuk sendiri sekarang. Mereka bilang tuh gitu ke temen-temennya, ke keluarganya. Apa yang mereka katakan tentangmu? File nomor 2. Mungkin gara-gara itu ya mereka matiin kamu aja gitu kan, takut ganggu kamu gitu. Kasian. A new day. Ini ada apa ini? Kokok. Ada ayam. Oke. Let go of what was in order to make room for what's to come. It may be time to release a relationship that has run its course, a job that lost its luster, or a depleting commitment. The past is over. What's done is done. Acknowledge the feelings, learn from the experience, and give yourself permission to release any negative emotion or guilt. When one area of our life falls apart, new opportunities fall into place. Mereka bilang ke teman-temannya, keluarganya itu kayak, ini sudah saatnya. Aku ngeliatnya tuh udah gitu, ini udah saatnya. Dia sudah ada apa ya, semacam membuka lembar baru, dan
uh, berusaha untuk membuka lembar baru untuk kamu juga, karena aku ngerasa ini ada sesuatu hal yang harus dia lakukan sekarang, karena dia dan kamu sama-sama ingin membuka lembaran baru gitu, setelah apapun yang sudah kalian alami selama ini gitu. Oke, aku taruh sini ya. Oke, di sini apa yang mereka katakan tentangmu? File nomor 2, family. Loving your friends and family is central to your life purpose. Mereka bilang kamu tuh orang yang sayang banget sama keluarga, orang yang family oriented. Kamu adalah orang yang pas untuk keluarga mereka juga. Mereka lihat kamu tuh orang yang pengen mereka bangun family bersama gitu, keluarga bersama gitu, yang pengen mereka nikahi, atau mereka ngerasa kamu tuh kayak semacam familiar gitu, kayak seakan memang keluarganya mereka gitu rasanya gitu. Soalnya kan tadi aku udah bilang ada sesuatu di diri kamu itu yang mereka ngerasa tuh seakan tahu, seakan dekat gitu. Oke. Untuk file 2, apa yang mereka katakan tentangmu? Oke. Past life. Oh my god. This situation involve your past life memories. Jadi mereka bilang ini tuh hubungan udah lama, atau kalian yang udah percaya tentang past life, dia ngerasain dia tuh orangnya familiar banget gitu. Mereka bilang gitu ke orang-orang, seakan apa jangan gue pernah past life sama dia gitu. Seakan kayak gue kenal dia gitu, kayak ada suatu ikatan yang gak bisa gue jelasin secara akal logika gue gitu. Atau memang ini tentang hubungan yang sudah lama banget dijalin gitu. Ini sudah terlampau lama aku merhatiin, terus-terusan nganalisa keadaan ini, yang mungkin susah dia mengerti tentang keadaan ini seperti apa. Padahal dia itu bilang kayak orang-orang, gue tuh udah fokus banget loh untuk tahu nih orang tuh sebenarnya kayak gimana. Gue udah mencoba cari tahu kenapa sih kok gue ngerasain kayak gini gitu, dia bilang. Tapi mungkin sampai sekarang secara logika dia nggak bisa tahu jawaban itu tuh apa ya. Apa yang mereka katakan tentangmu? File nomor 2. Oh my god, di sini ada apa? Harmony. Ini fix deh. Dia ngerasa bener-bener, dia bilang ke orang-orang, aku tuh ngerasa dia ini adalah soulmate-ku, twin flame-ku, atau apa itu label yang kalian percaya ya, jodohku. Aku ngerasa dia beneran jodohku yang aku selama ini nanti aku bener-bener ngerasa dialah orangnya gitu, dia bilang ke orang-orang. Unyu banget sumpah. Oke. Apa yang mereka katakan tentangmu? File nomor 2. Oh my god. Kaget aku. Kalian lihat kan? Aduh, di sini ada The Lovers. Lihat dong, ini sama nih, lihat tuh. Unyu banget. Sumpah, mereka bilang udah ini orang yang mau aku nikahi, dialah jodohku. Aku yakin sekali dia ini jodohku. Dia bilang gitu. Oh my god. Unyu banget, aku suka banget ngeliat kayak gini. Oke. Apa yang mereka katakan tentangmu? File nomor 2. Oke. The Tower, duar gitu. Mereka bilang ke orang-orang, ada sesuatu hal di diri kamu yang nge-trigger mereka untuk berubah melakukan perubahan besar, entah itu secara prinsip mereka bahkan gitu ya. Karena ini perubahannya tuh besar banget dengan adanya diri kamu juga di hidup mereka tuh rasanya duar gitu.
Dia ngerasa apa ya, kamu tuh kayak semacam shooting star gitu yang tiba duar gitu dan merubah hidup mereka atau merubah cara pandang mereka. Mereka ngerasa kamu ini memang itu sesuatu hal yang nggak bisa mereka hindarkan, karena memang kamu ini kayak semacam membangun apa nih, mereka tuh kayak tertrigger untuk awakening tuh pas waktu kamu hadir di hidupnya. Jadi mereka tuh bilang ke orang-orang, mulai sejak awal adanya kamu di hidupnya mereka, dengan merasakan ini semua, ini tuh suatu hal yang memang susah untuk dijelaskan, tapi adanya kamu di hidup mereka itu bukan sesuatu hal yang bisa terhindarkan. Rasanya tuh memang nge-triggering dia untuk akhirnya berubah gitu rasanya gitu. Unyu banget sih ini twin flame ya, apa soulmate ya, labelin apapun yang kalian suka gitu ya. Oke, di sini kalau aku lihat zodiaknya ada Pisces, ada Capricorn, ada Gemini, ada Scorpio, ada Pisces ya tadi udah, Gemini, Aquarius, Libra. Jadi di sini strongnya itu di Pisces, di Scorpio, di Gemini gitu. Oke, bisa dicek Sun, Moon, Rising ya, orang yang kalian curigai orang yang kalian tuju gitu ya. Oke, kalau kalian suka bisa di like dan subscribe. Kalau kalian tertarik untuk ikut quick reading tarot gratis, bisa follow Instagram saya di Ramia Inggita. Di sana ada pengumuman giveaway total senilai 1 juta rupiah. Congrats untuk Mbak Nurul, Mbak Angel, Mbak Nurul, Mbak Angel sama Mbak Bulan, juara pertamanya. Oke. Congratulations, semoga bisa bermanfaat hadiahnya gitu. Ini adalah rezeki bukan dari aku tapi dari Tuhan. Enjoy ya Mbak, thank you sudah berpartisipasi juga untuk semuanya teman-teman ya. Jadi follow aja Instagram aku, nanti kalian akan tahu gimana sih cara quick reading tarot gratisnya. Biasanya saya umumkan sehari sebelumnya, saya lakukan 1 bulan sekali, dan itu terbatas untuk 50 pertanyaan, 1 orang 1 pertanyaan. Jadi siapa cepat dia dapat, hukum alam berlaku. Monggo langsung di follow Instagram saya di Ramia Inggita. Oke teman-teman, yang tertarik untuk personal reading itu bisa hubungi nomor WhatsApp yang ada di deskripsi video YouTube saya ini. Di sana ada price listnya terbuka, kalian bisa lihat yang cocok sama kalian tuh yang mana sih paketnya. Ada 5 paket di sana, range harganya dari 40.000 sampai 175.000 saja, karena itu memang tujuannya bukan untuk komersial tapi untuk membantu teman-teman sekalian di sini. Oke. Aku rasa ini aja yang bisa aku jelasin untuk file nomor 2. Thanks for watching, bye bye. Oke, kita lanjut. Oke, ke file terakhir. Aku ngerasa dia tadi mungkin karena aku lagi terus-terusan connect terus-terusan gitu ya sama twin flame aku. Sebenarnya capek rasanya, cuma kayak ikatan ibu dan anak ini kali ya. Aku nggak punya anak, aku belum punya anak, cuma rasanya terus terkoneksi kayak gini, rasanya tuh gimana gitu. Mungkin karena itu juga jadi readingan hari ini banyak yang terkait tentang twin flame, soulmate gitu ya, atau judul apapun yang lain yang seperti ikatan jodoh gitu kali ya. Oke, lanjut untuk file nomor 3. Apa yang mereka katakan tentangmu? Bellflower. Gratitude makes sense of our past, bring peace for today, and creates a vision for tomorrow. Jadi mereka bilang ke orang-orang yang terdekat ya, kayak aku tuh sangat bersyukur banget dengan adanya dia di hidup aku. Aku ngelihat, wah Tuhan sudah memberikanku
hadiah terindah dengan bisa kenal dia. Dengan adanya dia di hidupku aja, aku udah lebih banyak bersyukur lagi tentang semuanya. Aku jadi terharu gitu, ada kayak semacam gitu. Oke, kita akan lebih ulik lagi apa yang mereka katakan tentangmu. Pal nomor 3. Oke. Di sini ada heart to heart conversation. Honestly discuss your feeling with each other. Oke, jadi apa yang mereka katakan tentangmu, mereka bilang ke orang-orang, aku tuh sama dia pengen rasanya bisa melakukan heart to heart conversation, atau kalian sudah pernah melakukan ini juga ke kalian berdua gitu ya. Heart to heart conversation dengan terbukanya feeling kalian masing-masing. Mereka tuh ngerasa nyaman, aman sama kamu. Dia tuh sosok yang bisa aku secara jujur ngomong semuanya ke dia. Atau mereka bilang, aku tuh pengen banget ngomongin semuanya ke dia, apa yang udah terjadi selama ini, aku pengen melakukan ini ke dia gitu yang aku tangkap. Oke, apa yang mereka katakan tentangmu? File nomor 3. Oh my god. Courage. Divine courage is not the absence of fear, but a nudge that says, keep going, do it, don't worry, all will be well. You have to get quiet enough to hear it. Dear Divine, may I feel your courage and your will. Oke. Ya, mereka bilang, mereka tuh bilang ke teman-temannya, ke keluarganya, aku tuh pengen rasanya tuh bisa lebih berani mengutarakan ini semua, bisa berani untuk say something ke kamu gitu, atau untuk melakukan sesuatu ke kamu. Mereka bilang kayak gitu. Kamu tuh ngebuat mereka tuh jadi nge-trigger mereka untuk me-encourage dirinya sendiri gitu ya, untuk bisa yaitu melakukan apa yang mereka percaya dan yakini dengan apa yang mereka rasakan gitu. Oke. Apa yang mereka katakan tentangmu? File nomor 3. Oke, di sini mereka bilang, kamu tuh orang yang penyayang, kamu tuh orang yang sangat terbuka, kamu tuh orang yang sangat sensitif sama orang-orang, kamu tuh orang yang sangat dewasa, kamu tuh orang yang sangat pengertian, sangat cantik, sangat penyabar, dan mereka tuh benar-benar kayak semacam melihat ada semacam sosok keibuan yang mereka rasakan dari kamu, rasanya aman, nyaman gitu. Mereka bilang ini orang yang apa ya, mereka dambakan gitu. Oke. Apa yang mereka katakan tentangmu? File nomor 3. Apa yang mereka katakan tentangmu? File nomor 3. Connect with Crystal. Oke, jadi mereka bilang kalau kamu tuh sangat menjaga kedamaian hati kamu. Kamu orang yang sangat damai. Kamu orang yang sangat terbuka. Kamu orang yang sangat berharga buat mereka, dan sangat empati gitu ke orang-orang sekitar juga, ke hidup kamu. Kamu kayak bisa mendapatkan semacam titik terang dalam suatu permasalahan, dan kamu ini kayak semacam tempat yang aman, nyaman dan teraman untuk mereka gitu rasanya. Oke, apa yang mereka katakan tentangmu? File nomor 3. Caregiver. Baru aku tadi bilang tentang penyayang segala macam, ternyata ada di sini ya. File nomor 3. We are with you and spirit has its own way of recognition
recognizing the care and love you provide to others, especially at the end of their lives. Just as you receive care and love at the start of your life, caregiver often focus and their attention and their loved ones and often neglect their own concerns and well-being in the process. Mereka bilang, aduh nih orang tuh care banget sama gua, dia tuh bener-bener bahkan sacrifice buat gua gitu ya, nggak peduliin tentang apapun yang sudah aku lakukan ke mereka tetap sayang sama aku gitu, tetap care sama aku apapun keadaannya, nggak egois dengan cuma mikirin dirinya sendiri, sangat pengertian kayak gitu. Dia ngerasa tuh wah gitu, jarang ada orang yang kayak gini loh sama gua gitu. Oke, apa yang mereka katakan tentangmu? File nomor 3. Oke. Mirroring each other, self-image relationship reflect our wounds and introspection. Jadi mereka bilang dia itu kayak semacam mirror gua ya gitu. Dia ngerasa kalau apa yang ada di diri kamu itu memang reflect their own wounds gitu, apa yang mereka rasa juga di dalam dirinya, dan men-trigger mereka untuk lebih melakukan introspeksi dalam dirinya mereka dengan adanya kamu di hidupnya gitu. Oke, kelihatan kan yo? Aku taruh sini aja. Oke, untuk file nomor 3. Oke, apa yang mereka katakan tentangmu? File nomor 3. Ada 8 of house, ada pieces, ada sun. Jadi mereka bilang kamu itu sudah mengalami banyak tragedi gitu ya, dengan mengikuti soul kamu, jiwa kamu, dengan perjalanan bersama dengan mereka atau dengan perjalanan hidup kamu sendiri. Kamu ini orang yang sangat kuat gitu. So kuatnya itu secara innernya kamu juga, secara kamu panggilan jiwa kamu ya, berarti gitu. Kamu tuh sosok yang sangat berprinsip gitu. Kamu konsisten, kamu tetap care sama dia apapun keadaannya. Kamu ikuti panggilan jiwa kamu secara lebih gitu. Kamu tahu pentingnya diri kamu, kepribadian kamu yang sesungguhnya, apapun keadaannya kamu tetap seperti itu, nggak berubah gitu, konsisten. Oke, apa yang mereka katakan tentangmu? Oke, untuk file nomor 3. Oke, di sini ada growing beyond guilt. It couldn't have happened any other way. Oke. Jadi mereka bilang semua keadaan ini gitu ya, sebenarnya dengan nggak balance yang tadi ya, mungkin kamunya kan sangat care sama mereka tapi merekanya nggak melakukan take and give yang benar, nggak diragukan lagi lah sayangnya kamu ke mereka, care kamu ke mereka, tulusnya kamu ke mereka gitu. Mereka bilang itu ke orang-orang yang ada di hidup mereka, kamu sosok yang tulus, nggak perlu diragukan lagi gitu. Apa yang mereka katakan tentang file nomor 3? Oke, di sini ada nurture. Archangel Gabriel, as you nurture a child, you nurture your own inner child. Both activities are important for you right now. Oke, mereka bilang kamu tuh beneran deh sosok yang keibuan, yang nurturing, yang ngerawat mereka, yang sangat mengerti tentang adanya inner child yang mereka ya. Mungkin di saat kan tiap orang punya inner child ya, ada sifat kekanak-kanakannya juga. Kamu tuh
mampu mengerti gitu, nurturing, menyamankan mereka, mengamankan mereka, rasanya mereka gitu. Karena itu mungkin dia nyebut kamu adalah tempat teraman, ternyaman gitu ya di hidupnya mereka. Kamu tuh jadi sosok yang sangat mereka syukuri gitu ya. Ada loh orang yang kayak gini ternyata di hidupku gitu. Oke. Untuk PL3, apa yang mereka katakan tentangmu? PL nomor 3. Oh. Di sini ada di sini ada belief. Oh, unicorn, aku suka. Di sini ada there's magic all around you, open up to the wonders of the universe, notice the connection and synchronicities, follow your feelings and believe with all your heart. We successfully manifest our dreams when our feelings are in alignment with our plans. From that sacred union, the right ideas take shapes. The best relationship blossoms, and the stuff that's meant to be easily falls into place. Everything is possible. Jadi mereka tuh bilang, rasanya ya dengan adanya kamu di hidup mereka tuh kayak percaya sesuatu hal yang impossible is possible gitu. Percaya tentang sesuatu hal yang mustahil bakal terjadi, suatu hal yang magical, yang positif itu tuh ada di dunia ini, kayak semacam mujizat itu nyata gitu dengan adanya kamu di hidup mereka gitu. Mereka ngerasa wow gitu, aku ya ampun Tuhan, aku dikasihin hadiah terindah darimu untukku, sosok yang seperti ini, sosok yang mungkin mereka ngerasa ini terlalu Disney ya terlalu terlalu tidak nyata, kebahagiaan yang magic banget gitu, yang terlalu indah gitu. Nggak semua orang kan mungkin karena kepahitan di hidupnya, dia tuh jadi bukan sosok yang percaya dengan adanya hal-hal seperti ini. Tapi kamu itu membuat mereka tuh kayak kok rasanya kayak Disneyland ya ini percaya happily ever after kayak gitu. Apa yang mereka katakan tentangmu? PL nomor 3, light and love. Your purpose is to bring divine healing, light and love to this world. Mereka bilang ke teman-teman, ke keluarganya gitu ya, kamu tuh memang ada panggilan jiwa kamu yang memang memberikan healing gitu ya, healing, pencerahan dalam hidup setiap orang, gak cuma dia aja. Kamu itu memang sosok yang sebagai healer yang memang memberikan suatu rasa cinta dalam diri semua orang, yang menerangi hati semua orang, gak cuma dia aja gitu. Ini dia ngerasa memang life purpose kamu, tujuan hidup kamu memang seperti itu gitu. Jarang ada yang seperti ini di dalam hidup dia, yang tadi nggak percaya adanya orang-orang seperti ini, ternyata ada, yaitu kamu gitu katanya. Apa yang mereka katakan tentangmu? PL nomor 3. Terbang. Di sini ada heart chakra tuh kan, tentang healer lagi, healing ini. Jadi kamu itu memang, dia bilang ke orang-orang, kamu tuh memang berbakat untuk melakukan healing di heart chakranya orang-orang. Kamu tuh memang full of abundance, healing gitu, bisa menyembuhkan orang-orang yang punya luka batin, yang punya luka-luka masa lalu, yang tidak percaya yang adanya suatu kebaikan dalam diri seseorang dan diri dia, yang tidak mampu berkembang dalam jiwanya. Kamu tuh memang punya bakat yang lebih dari semua orang gitu, dia bilang.
biar orang-orang tuh bisa stabil lagi gitu. Kamu tuh membantu banyak orang dengan cintanya kamu, dengan empatinya kamu ke orang-orang gitu. Apa yang mereka katakan tentangmu? File nomor 3. Oke, di sini ada all is well. Archangel Jeremiah, everything is happening exactly as it is supposed to. With hidden blessing, you will soon understand. Jadi mereka tuh selalu bilang ke orang-orang, rasanya tuh ketika adanya kamu di hidup mereka, kamu tuh memberikan rasa aman, nyaman, karena seakan ini semua akan baik-baik saja dengan adanya kamu di hidup mereka gitu. Kamu nggak bilang apapun kejadiannya nanti akan kembali, akan baik-baik saja, akan kembali seperti semula, atau apa ya, ada suatu rasa dengan adanya kamu di hidup mereka tuh rasanya tuh kayak nggak perlu worry lagi, tenang gitu, kayak ada rasa yang tidak berbeban gitu rasanya. Oke, untuk file nomor 3, apa yang mereka katakan tentangmu? File nomor 3. Oke. Expressing free will. Oh, my choices determine how brightly I shine. Okay, my choices determine how brightly I shine. Jadi mereka bilang kamu tuh orang yang bukan orang yang pengakang, orang yang percaya penuh kepada mereka, yang membuat mereka tidak ragu untuk melakukan segala sesuatunya dengan memilih apa yang mereka yakini gitu. Karena itu kamu tuh benar-benar nempel di hatinya. Jarang ada orang yang bisa setulus itu dan memberikan kebebasan orang untuk meyakini orang tersebut untuk memilih apa yang mereka yakini gitu. Oke. Apa yang mereka katakan tentangmu? File nomor 3. Di sini ada be gentle with yourself. Okay. Take your foot off the gas and don't push yourself so hard. If you need to rest, then take a break. The world won't fall apart if you nap. Renew, dear one. You are a treasure. Be gentle with yourself. Okay. Jadi mereka bilang kalau kamu ngomong ini gitu ke mereka, kayak semacam apa ya, jangan terlalu keras sama diri sendiri gitu. Dia bilang ke orang-orang kalau kamu tuh ngomong seperti itulah ke mereka, atau dengan adanya kamu di hidup mereka tuh jadi lebih nggak terlalu menuntut ke diri mereka, nggak nge-push diri mereka, nggak bikin diri mereka berbeban gitu. Karena kamu tuh sangat mengerti mereka gitu. Kamu memberikan mereka ruang, kamu memberikan mereka kepercayaan, pengertian. Karena itulah mereka jadi bisa healing gitu. Oke. Untuk file nomor 3, apa yang mereka katakan tentangmu? Kok terbang sebentar. Apa yang mereka katakan tentangmu? File nomor 3. Di sini ada passion ignited. Passion ignited. Dia bilang kamu ini membuat mereka bisa memulai awal yang baru, bisa
rasanya tuh kayak rebirth gitu rasanya. Kamu membuat mereka seperti terlahir kembali, meyakini untuk memulai hidup atau memulai sesuatu yang baru. Ada rasa yang fresh gitu, ada rasa yang lega, seperti itu, kayak rebirth gitu, kayak terlahir kembali dengan adanya kamu di hidup mereka gitu. Oke. Di sini untuk pile nomor 3, apa yang mereka katakan tentangmu? Pile nomor 3. Sini ada the devil. Oh my god, mereka bilang ke orang-orang, aku beneran ada rasanya tuh kayak terobsesi banget sama nih orang, aku pengen banget sama dia, aku beneran rasanya tuh edik sama dia gitu. Dia bilang gitu ke orang-orang. Mungkin ya karena nggak ada orang yang seperti itu di hidup mereka kan sama ini gitu. Apa yang mereka katakan tentangmu? Ada Nine of Cups. Kamu ini orang yang penuh dengan kebahagiaan, yang bisa menghargai diri kamu sendiri. Kamu ini orang yang mandiri, orang yang bisa berbahagia atas hidup kamu sendiri. Dia bilang kayak gitu. Kamu ini orang yang bisa menikmati hidup kamu juga dengan penuh rasa cinta dalam hidup kamu gitu. Dia bilang ke orang-orang. Oke. Di sini kalau ngomongin zodiak, di sini ada Pisces, ada Capricorn, ada apa gini? Pisces, Scorpio, Cancer. Berarti di sini dominan Pisces. Ya, dominan Pisces. Aku rasa dominan Pisces. Kalau ngomongin tentang zodiak yang lain, Pisces, Scorpio, Pisces, Scorpio, Capricorn. Di sini ada Capricorn sih. Tapi dominan Pisces, Scorpio bisa dicek Sun, Moon, Rising, and Venus sign-nya. Oke, baik. Aku rasa ini aja yang bisa aku jelasin. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian mau tulis kira-kira kakak aku pile nomor 3 ini gitu, tulis aja. Mau curhat silahkan, yang penting sopan. Atau kalian mau request, kak pick a card selanjutnya judulnya ini dong, tulis aja, nanti aku tampung idenya. Oke? Terus kalau kalian tertarik untuk ikut quick reading gratis tarot, bisa follow Instagram saya di Ramia Inggita. Kalau kalian tertarik untuk ikutan, nanti kamu bisa lihat. Biasanya saya lakukan pengumumannya sehari sebelumnya, karena itu biasanya aku lakukan 1 bulan sekali, dan itu terbatas untuk 50 pertanyaan, 1 orang untuk 1 pertanyaan. Jadi siapa cepat dia dapat. Jadi follow aja Instagramku. Oke? Terus untuk teman-teman, kemarin saya sudah melakukan pengumuman giveaway. Congrats untuk Mbak Angel, Mbak Nurul, dan juga Mbak Bulan yang sudah menang total senilai 1 juta rupiah. Congratulations, semoga bermanfaat untuk kalian. Itu rezeki bukan dari saya tapi dari Tuhan. Semoga bisa bermanfaat. Untuk teman-teman yang lain, silahkan follow Instagram saya untuk ikut quick reading tarot gratis untuk bulan Desember ini. Oke? Untuk teman-teman yang tertarik personal reading tarot, price listnya ada di deskripsi video YouTube saya. Bisa menghubungi nomor WhatsApp tersebut. Silahkan ya. Nanti teman-teman bisa nanyain tentang terkait reading tarot ini atau hal-hal yang lain, seperti misalnya nama arti nama kalian, atau kira-kira bakat kalian apa panggilan hidup kalian, bagaimana hubungan kalian selanjutnya, atau apapun pertanyaannya. Silahkan tinggal lihat aja, pilih aja dari 5 paket personal reading tersebut yang ada di deskripsi video YouTube saya. Itu di price listnya, yang mana yang cocok
gitu buat kalian. Silahkan aja dan hubungi nomor WhatsApp tersebut. Oke, ini aja yang bisa aku jelasin untuk kalian untuk file nomor 3. Thanks for watching, bye bye.